have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. نضلش نمزح أكثر من هيك. إحنا بنضل فلسطينيين ونضل في أرضهم الفلسطينية هي اللي بتحواهم. ولا بلد حتحوانا زي ما إحنا حويتنا فلسطين. ما ضلش شيء أكثر من هيك. Condamne, dans les termes les plus forts, le plan du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza en vue de contrôler militairement l'ensemble de la bande de Gaza. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tekadnya untuk melanjutkan rencana menduduki Gaza. Ia menyebut saat ini militer Israel telah menguasai 70 hingga 75% wilayah Gaza. Fokus utama operasi militer kini adalah menghancurkan 2 benteng terakhir kelompok Hamas. Netanyahu juga menyatakan warga Palestina di Gaza harus dipindahkan. Langkah yang menurutnya menjadi cara tercepat untuk mengakhiri perang. Israel Security Cabinet instructed the IDF to dismantle the 2 remaining Hamas strongholds in Gaza City and the central camps. Contrary to false claims, this is the best way to end the war and the best way to end it speedily. Netanyahu juga menjelaskan 5 prinsip untuk mengakhiri perang, yakni pelucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demilitarisasi jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau otoritas Palestina. Keputusan Israel untuk menguasai Gaza tidak sepenuhnya disetujui bahkan oleh sebagian warga Israel sendiri. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang juga anggota Dewan Keamanan Israel meminta Perdana Menteri Netanyahu membatalkan rencana tersebut. Menurutnya fokus terbaru seharusnya adalah memaksa Hamas kembali ke meja perundingan untuk mencapai gencatan senjata. Penolakan juga datang dari keluarga korban serangan Hamas. Mereka menyerukan aksi mogok massal selama 1 minggu, menuntut pemerintah membatalkan rencana pendudukan penuh Gaza. Mereka menilai langkah itu justru membahayakan keselamatan sandera dan tentara yang berada di Gaza. Tuntutan mereka jelas, gelar perundingan damai untuk mengakhiri perang dan membebaskan semua sandera. ביום ראשון הקרוב, בעוד שבוע בדיוק, נעצור את חיינו כמו שחייהם של כל כך הרבה אמהות נעצרו מאז 7 באוקטובר. זה לא תלוי באף יושב ראש, באף מנכ"ל. זה תלוי בנו. זה תלוי בכן, האמהות, הבנות, האחיות. זה תלוי בכם, האבות, הבנים, החברים. כולנו נעצור ביום ראשון הבא ונגיד די. עצרו את המלחמה, החזירו את כולם הביתה. זה בידיים של... Sementara itu Hamas mengecam keras keputusan Israel untuk menduduki Gaza sepenuhnya. Hamas menyebut rencana Israel untuk menduduki kota Gaza dan mengusir seluruh penduduknya sebagai kejahatan perang. Penolakan untuk meninggalkan Gaza juga datang dari warga Palestina sendiri. Bagi mereka, kemerdekaan Palestina adalah harga mati, meskipun taruhannya adalah nyawa. وين بدنا نروح؟ احنا كنا نستنى في وقت اطلاق نار. وين بدنا نروح نتجرجر؟ اتعبنا وزهقنا. ما ضلش نمزح اكثر من هيك.
احنا بنضل فلسطينيين ونضل في ارضهم الفلسطينيه هي اللي بتحواهم، ولا بلد حتحوانا زي ما احنا حوينا فلسطين. ما ضلش شيء اكتر من هيك. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto tengah menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai lokasi pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang menjadi korban genosida. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa rencana ini disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Istana Merdeka pada Rabu 6 Agustus. Menurutnya Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan sarana pendukung yang memadai untuk merawat para korban. Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Hasan Nasbi memastikan ribuan warga Gaza yang akan dibawa ke Pulau Galang hanya akan menerima bantuan medis kemanusiaan, bukan dipindahkan secara permanen. Ia menambahkan saat ini Indonesia masih menunggu lampu hijau dari pemerintah Palestina sebelum rencana tersebut dijalankan. Serangan militer tentara Israel ke jalur Gaza yang dilakukan sejak Oktober 2023 lalu terus menimbulkan korban jiwa dan krisis kemanusiaan. Data per 10 Agustus 2025, korban tewas mencapai 61.360 jiwa, dengan lebih dari 152.000 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka terus bertambah. Sedikitnya 147 dari 193 negara anggota PBB kini telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Jumlah ini setara dengan 75% komunitas internasional. 5 negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, United Kingdom, dan Australia akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada sidang umum PBB pada September nanti. Apabila Prancis dan United Kingdom menepati pengakuan kedaulatan ini, maka Palestina akan didukung oleh 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 2 negara yang sudah lebih dulu mengakui kedaulatan Palestina adalah Rusia dan Cina. Hanya tersisa Amerika Serikat yang menolak, yang juga diketahui merupakan sekutu terkuat Israel. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Di tengah gelombang krisis kemanusiaan di Gaza, Indonesia menyiapkan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan korban luka warga Palestina. Namun tudingan miring mulai bermunculan. Ada yang menilai langkah ini mengarah pada pengosongan Gaza dan memberi celah bagi Israel memperluas kuasa. Lantas benarkah Pulau Galang adalah misi mulia solidaritas kemanusiaan atau manuver berbahaya yang justru menguntungkan ambisi Israel di Palestina? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Pertama saya undang Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof Hik, selamat malam. Selamat malam. Kita nanti butuh pencerahan dari Prof Hik, begitu ya. Silahkan Terima Prof. kasih. Kemudian juga kami mengundang aktivis pro-Israel, Monique Reikers. Mbak Monique, selamat malam. Terima kasih Mbak. Kita butuh update bagaimana kondisi terkini dan apa saja yang saat ini tengah dilakukan oleh Israel, strategi seperti apa. Dan juga pengamat politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat malam. Terima kasih. Dan juga aktivis pro-Palestina, Novel Bamukmi. Bip, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, kita akan mulai diskusi malam hari ini. Saya ke Prof Hik terlebih dahulu karena yang sedang ramai dibicarakan mengenai rencana Indonesia. Ya. Ada 2.000 warga Gaza yang akan dibawa, diobati, ditampung di Pulau Galang. Prof menilai ini langkah yang tepat untuk Tidak tepat. kemanusiaan? Tidak tepat. Gini, pertama karena kita menjelang hari kemerdekaan kita ya, selalu kita akan mengatakan ya NKRI harga mati.
bagi rakyat Palestina, maka mereka akan mengatakan tanah mereka adalah harga mati. Mati pun di sana, mereka akan tinggal di sana. Pertama itu. Kedua, saya katakan tidak tepat karena di media-media yang saya monitor di Israel, bahkan ada teman-teman dari media-media asing menyampaikan pada saya dan minta komentar pada saya terkait dengan ada keinginan dari pemerintah Israel berbicara dengan Steve Witkoff, utusan khusus dari Presiden Trump, yang minta agar mohon difasilitasi negara-negara, termasuk Indonesia, yang akan menerima orang-orang dari atau rakyat Palestina yang ada di Gaza. Salah satunya adalah petinggi Mossad yang namanya David Barnea. Dikatakan di dalam berita bahwa dia sudah bicara dengan Steve Witkoff dan minta kepada Amerika Serikat memberikan insentif bagi negara-negara yang mau menerima. Nah, ini kan persepsi masyarakat di Indonesia, persepsi masyarakat di dunia akan melihat, oh gini toh caranya Indonesia. Apalagi ada insentif di situ. Kita ini baru saja oleh Presiden Trump diturunkan 19% dari tarif yang dikenakan setinggi 32%. Turun 19% kan orang walaupun mungkin tidak berkaitan, tapi menurut ilmu cocokologi, mereka akan mengkait-kaitkan permasalahan seperti itu. Prof Hik melihat cocokologinya masuk di situ? Iya, artinya bukan saya juga nggak punya bukti. Saya orang hukum, saya harus bicara dalam konteks hukum. Saya tahu bahwa di Israel media massa sudah bicara seperti itu, lalu kemudian pemerintah Indonesia sudah diturunkan oleh Trump 19%, meskipun kalau Malaysia dan negara-negara lain mereka mengatakan kami juga turun 19%, tapi kita tidak menggadaikan kedaulatan kita. Tidak kemudian diperintah-perintah oleh Amerika Serikat. Sekarang kita di Indonesia, seolah-olah kita diperintah-perintah. Mana itu kedaulatan? Ini kan jadi permasalah. Oleh karena itu, saya katakan, bukan menurut Hikmahanto, persepsi masyarakat di Indonesia, persepsi masyarakat di luar negeri, kok mau-maunya ya Indonesia seperti ini? Padahal kita selalu berpihak pada rakyat Palestina. Dan sekali lagi, masalah Palestina bukan masalah agama, bukan masalah solidaritas kemanusiaan, bukan. Ini masalah tanah yang diambil oleh pemerintah Israel. Dan kemudian, tadi sudah kita dengar, bahwa program Netanyahu ada 5. Salah satunya adalah menguasai Gaza. Bagaimana bisa menguasai Gaza kalau masih, misalnya menurut mereka, ada Hamas di sana. Maka dalam salah satu poinnya itu adalah Netanyahu minta agar nantinya ada pemerintahan, tapi pemerintahan itu harus dikeluarkan, Hamas tidak boleh ada di situ, dan otoritas Palestina yang ada di sekarang, ada sekarang. Jadi kalau misalnya saya ditanya, pemerintah akan menyiapkan galang, menyiapkan, selalu saya dengar dari berbagai pernyataan dari pemerintah, ada dirjen dan lain sebagainya. Mereka selalu mengatakan, kan kami sekedar menyiapkan, belum tentu juga kami terima. Bahkan Pak Wamenlu Atta mengatakan bahwa kalau kita memang dapat persetujuan dari otoritas Palestina, ya kan? Jadi bersayap-sayap gitu kan? Ini dalam hati saya, jangan-jangan Trump sudah minta turun ya 19%, tapi kamu terima. Lalu kita mau mengatakan, nih loh, janji sudah saya tunaikan, oleh pemerintah Indonesia dikatakan seperti itu. Namun demikian karena publik kita tidak bisa terima, maka mohon maaf ya. Tapi kan yang penting janji saya tunaikan, kan gitu. Nah inilah yang saya bilang nggak benar. Jadi ada pernyataan bersayap yang menurut Prof Hik ini kemudian harus lebih clear dari pemerintah. Kami juga berupaya untuk mengundang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan juga Komisi 1, tapi tidak bisa hadir dalam diskusi kita kali ini. Prof, saya ke Mbak Monik dulu. Kita berbicara mengenai tadi, media-media Israel sudah membicarakan begitu, termasuk adanya kabar-kabar mengenai insentif. Kita ingin konfirmasi, apakah Mbak Monik juga mendengar itu? Terima kasih. Ini untuk pertama kalinya saya diundang ke CNN. Saya Monik Rakers. Saya pendiri Yayasan untuk Mengedukasi Orang Indonesia, Hadassah of Indonesia sejak tahun 2016. Setahu saya, pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu ada 5 hal. Pertama, tentu saja demilitarisasi
Hamas, memulangkan sandera, lalu pembentukan pemerintahan sipil yang bukan dari Hamas dan juga bukan dari otoritas Palestina. Ini yang 3 yang penting. Jadi untuk insentif, menurut saya kita tidak usah masuk ke ranah itu. Karena tidak mungkin Indonesia orang yang sekedar murahan. Dikasih insentif baru nolongin Gaza. Nggak gitu. Bangsa kita adalah bangsa yang siap sedia menolong orang Gaza. Karena Indonesia, masyarakat Indonesia selalu peduli pada Palestina. Sekarang Indonesia ini diberikan kesempatan untuk menolong secara nyata orang Gaza yang sakit, ditampung di Indonesia, diobati, lalu kemudian dipulangkan kembali ke Gaza. Menurut Anda ini kesempatan bagi Indonesia? Ini kesempatan, karena apa? Ini bukan pindah, ini bukan relokasi, ini hanya bantuan sementara. Jadi bukan selamanya mereka ada di Indonesia. Indonesia sudah pernah membantu orang Vietnam, orang-orang perahu, orang-orang kapal ditampung di Pulau Galang. Lumayan lama, 20-an tahun. Nah, kenapa justru ini mereka korban ya di Vietnam yang harus mengungsi karena apa? Karena ada konflik di negaranya. Harusnya kita nggak usah dikasih insentif, sudah duluan justru menyatakan kesediaan untuk menolong. Dan menurut Anda ini hal yang sama saja dengan Vietnam ini saat sama itu? saja. Oke. Ini gini, Indonesia selalu menyatakan dukungan terhadap Palestina, terhadap Gaza saat ini. Konkretnya seperti apa? Oke, berikan donasi ke sana. Tapi kalau kita sebagai negara, sebagai pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, bisa melakukan langkah nyata, apa salahnya? Oke. Ya kan? Karena yang ditampung apa? Anak sakit, orang sakit. Jadi kita menolong justru masyarakat Gaza yang memang betul-betul membutuhkan. Oke. Kalau yang ditampung di Indonesia adalah militan atau teroris Gaza, siapapun itu, mau dari Hamas, mau dari Jihad Islam dan sebagainya, tentu saya menolak. Tapi ini orang sakit, orang yang butuh memang perawatan kemanusiaan. Oke. Apa salahnya? Baik, apa salahnya? Saya tanya sekarang ke Anda, Bib, apa salahnya kemudian kalau tadi ada wangi-wangi insentif begitu ya, yang itu kemudian kita butuh lebih clear dari pemerintah, meskipun sudah ada bantahan sebelumnya di berbagai media, tadi mengatakan ini bukti nyata begitu. Bagaimana kemudian Langkah Indonesia konkret gitu. Bagaimana Indonesia kemudian memberikan bantuan untuk masyarakat Gaza. Tapi ada juga Bib yang mengatakan ini upaya memang sengaja untuk mengosongkan Gaza. Silakan. Bib. Baik, terima kasih. Jadi kita melihat unsur kedaruratan. Karena yang terjadi adalah genosida untuk pemusnahan warga Gaza. Nah, kita harus melihat dulu dari sisi kemanusiaan. Karena genosida ini tidak bisa dihentikan. Saya mengapresiasi daripada pihak pemerintah yang sudah berupaya bersusah payah, yang memang tidak pernah berhenti untuk memperhatikan Palestina, untuk memerdekakan Palestina, untuk mengembalikan yaitu Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam. Itu sudah harga mati. Nah, kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan yang memang bukan relokasi, ini adalah untuk kemanusiaan yang sangat-sangat memprihatinkan keadaan warga Gaza. Mereka mati kelaparan sudah banyak, bahkan sampai saat ini tertanggal saat ini sudah 60 ribuan menjadi korban. 157 ribu orang yang telah luka-luka. Nah, 2000 ini mungkin yang sudah terkondisikan sangat parah. Yang memang harus memerlukan perhatian medis yang lebih. Indonesia sudah baik secara pemerintah maupun secara individu, kelompok masing-masing dari zaman dulu nggak pernah berhenti memperhatikan Gaza
baik dokter kesehatan di sana juga kita mendirikan rumah sakit, bahkan ada rumah sakit Indonesia di sana. Bahkan beberapa ormas termasuk FPI juga punya ruangan khusus yang dinamakan ruang FPI yang memang mereka umat Islam di mana-mana berkontribusi. Nah, untuk hal yang sementara ini kita apresiasi kepada perhatian pemerintah yang sampai ini sangat tidak berhenti. Memang sangat memprihatinkan yang juga sangat membuat kita ini khawatir. Yang begitu mendalam terhadap perhatian untuk evakuasi, ini evakuasi sifatnya, evakuasi itu sementara. Nah, evakuasi ini untuk betul-betul menolong daripada warga Gaza daripada aksi genosida dan mati kelaparan dan juga dikhawatirkan mati karena berbagai penyakit termasuk korban-korban keganasan perang. Oke, artinya Anda mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah mendukung kita? Dengan catatan, nah 2.000 yang dibawa ke Indonesia, Indonesia harus mengirimkan 2.000 kembali ke sana. Jadi tidak ada alasan untuk yang namanya Israel Zionis ini melakukan genosida karena itu penduduk Indonesia. Dan bukan saja penduduk Indonesia, harusnya PBB itu mengeluarkan ketegasan betul-betul menangkap Netanyahu yang sudah dinyatakan sebagai penjahat perang. Oke, di luar upaya itu ada misi-misi lain menurut Anda harus dilakukan ini? Ya memang kekhawatiran pasti ada, cuman harus ada jaminan. Oke, baik. Karena menurut undang-undang atau pasal PBB nomor 11 itu, yang mana presiden ini diberikan kekuasaan dari, pasal 11 Undang-Undang 1945, presiden ini diberikan kekuasaan untuk menentukan perang, untuk melakukan perdamaian, tentunya disetujui oleh anggota DPR, termasuk penanganan apa yang diupayakan pemerintah untuk mengevakuasi sementara korban. Nah, kita menunggu juga ketetapan daripada musyawarah anggota DPR, juga otoritas daripada Palestina ini bagaimana? Kalau memang mereka otoritas Palestina memerlukan bantuan dan Indonesia sudah mempersiapkan itu bagus. Tapi harus ada pernyataan. Harus buka juga jalur yang namanya kemanusiaan, kemudian juga mengirim anggota ataupun dari Indonesia ini anggota Garuda, sebagaimana harus jelas. Penjelasannya juga harus jelas. Iya, jadi tahan dulu. harus Saya hitam di atas putih ini harus tertera, juga harus jelas. Saya harus mengundang narasumber lainnya sudah di bersama kami, Mas Muhammad Hussein, dikenal sebagai Hussein Gaza juga. Mas Hussein, terima kasih sudah ada bersama kami, aktivis kemanusiaan yang memang sudah sering juga menyuarakan mengenai konflik Israel dan Palestina. Sebelum saya ke Mas Hussein, saya ke Anda. Pertanyaan saya sama tadi begitu. Apakah kemudian pemilihan Pulau Galang yang kemudian dijadikan tempat evakuasi, warga Palestina yang sakit akan dibawa, dirawat, ini merupakan pilihan yang tepat dari pemerintah? Terima kasih Mbak Elvira, saya diundang dalam acara yang sangat bagus, Head to Head with Elvira. Jadi semoga ini berbeda dengan head to head yang tidak sama di luar Elvira. Oke, menjawab pertanyaan tadi saya ingin memberikan gambaran lebih luas agar kita bisa menangkap mana kalimat-kalimat yang benar dan mana tujuannya yang benar atau tidak. Yang pertama adalah tentu kita tidak bisa meragukan lagi bahwa Indonesia ini memang mempunyai sikap yang sangat kuat yang kita sebut sebagai dukungan nyaris total kepada kemerdekaan Palestina. Itu tercermin dalam berbagai macam hal, baik sikap ataupun pernyataan, bahkan tertulis di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, yang selalu saya katakan itu udah nggak bisa diubah. Undang-undang dasar mungkin masih bisa diamandemen, tapi pembukaannya sudah nggak bisa diubah. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, kita nggak bisa mengelak dari takdir untuk mendukung perjuangan merdeka bagi bangsa-bangsa lain. Jadi ini sebuah sikap yang begitu tulus dan kuat dari masyarakat kita. Nah yang kedua, konteks yang menurut saya penting untuk dibaca, terutama per hari ini, saya bicara hari ini adalah 677 setelah serangan 7 Oktober kalau menurut hitungan Al Jazeera, atau 19 hari semenjak gagalnya upaya perundingan terakhir pada 25 Juli kemarin. Kalau saya menunjuk itu berarti ada rujukan yang bisa kita perdalam di situ. Apa konteksnya? Konteks yang terbaru pada hari ini adalah bahwa pemerintahan Netanyahu punya ambisi tadi dikatakan ingin menguasai total Gaza dengan seakan-akan dia menjadi orang paling bijak. Kenapa saya katakan paling bijak? Memberikan pilihan kepada warga Gaza mau tetap di Gaza atau meninggalkan Gaza.
emang Gaza milik Netanyahu? Sejak kapan Netanyahu punya hak untuk memberikan pilihan kepada warga Gaza mau pergi atau mau keluar? Jadi ini yang saya baca perkembangan terbaru terutama di antara koalisi yang dibangun oleh Netanyahu dengan Trump yang perubahannya terjadi pada tanggal 25 Juli. Di mana pada saat itu mereka berdua atau Israel dengan Amerika lalu kemudian mundur dari perundingan yang sedang diupayakan. Dan ini saya menyebutnya sebagai bagian dari strategi dua tangan. Dulu sama-sama keras ingin mengusir paksa warga Gaza. Belakangan yang dipersilahkan untuk keras-keras itu adalah Netanyahu. Sementara Trump seakan-akan dia bijaksana dan bijak sini. Jadi kayak semacam bagi tugas. Ini tukang gebukin adalah Netanyahu. Nah seakan-akan tukang ngasih restu adalah Trump. Tapi poinnya adalah tetap dalam satu pikiran bahwa mereka menginginkan Gaza itu dibikin kota baru yang orang-orangnya adalah bahasa terbarunya silahkan mau keluar atau mau tetap di situ. Nah kalau dibaca dari dua konteks itu maka yang pertama kita bisa konklusikan yang dilakukan pemerintah ini mungkin adalah niat baik. Tapi dalam situasi ambisi Israel seperti ini niat baik saja sudah tidak cukup. Karena kalau kita lakukan niat baik ini, maka justru yang diuntungkan adalah Israel yang ingin menguasai Gaza. Habib tadi bilang, oh ya nanti kalau udah sembuh mau dikembalikan. Dengan jaminan-jaminan apa jaminannya? Kalau tanahnya sudah dibangun dan dikuasai oleh mereka mau kembali kemana? Jangan lupa kita memiliki pengalaman Nakbah 1. Di mana penderitaan besar 48 luar biasa. Lalu warga Palestina keluar meninggalkan tanahnya. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordan, ada yang ke Libanon, ada yang ke Syria dan tempat-tempat lain. Sampai sekarang mereka tidak bisa kembali ke tanahnya. Artinya apa? Ketika keluar dari sana, ini adalah one way out. Tidak bisa kembali lagi. Tidak ada jaminan siapapun. Nah itulah kemudian menurut saya di bagian akhir memohon kepada presiden atau timnya presiden jangan polos. Atau kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata istilah kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Membantu Gaza sekarang itu adalah kalimat yang hak. Tapi dengan ambisi Israel seperti itu bisa dimaksudkan untuk kebatilan bahwa Israel akan menguasai tanah itu. Insya Allah kita tidak cukup polos untuk memahami ini semua. Bukan berarti kita tidak ingin bantu masyarakat Gaza. Yang disampaikan Pak Monik tadi itu kemurnian sikap Indonesia sangat kuat menurut saya. Dan kalau memang mau melakukan itu menurut saya ada pilihan lain yang lebih sesuai dengan aspek-aspek lain termasuk visi efisiensi. Saya menyebutnya Pak Prabowo sangat dekat dengan Raja Yordania. Kenapa enggak dibikin satu tempat yang lebih dekat daripada Gaza? Itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih realistis. Daripada ribuan orang dipindah dari Gaza ke sini. Apalagi dalam keadaan luka. Jadi saya menyampaikan kepada pemerintah mohon koreksi ulang. Kalau perlu mungkin pakar-pakar yang memang punya keahlian di situ minta pertanggungjawabannya atau pertimbangannya. Karena saya lihat ini berulang ya. Ini kayak semacam dipaksakan walaupun dengan bahasa yang berbeda. Sebelumnya datang dengan langsung bahasa evakuasi bla bla bla. Sekarang tidak evakuasi hanya mau mengobatkan. Mau mengobati apa yang dialami oleh warga Gaza. Sekali lagi kita harus komprehensif baca ini. Tidak hanya niat baiknya tapi juga permainan-permainan politik yang sekarang terjadi di Gaza. Oke, baik. Mas Hussein, Anda melihat ini ada kaitannya tidak dengan upaya untuk mengosongkan Gaza? Karena itu banyak mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Israel. Mas, tapi ditahan dulu, dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.